Hai semuanya, di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai peristiwa bom Bali 1 dan 2. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Regina Audranov, yang kedua, Nilu Huayan Sanika Dewi, yang ketiga, Janet Naomi, yang keempat saya, Cinta Cindy, dan yang terakhir, Firly Rahman. Kami akan membahas mengenai bom Bali 1 dan 2. Yang pertama yaitu bom Bali 1, yaitu peristiwa pengeboman yang terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 yang tercatat sebanyak 202 orang korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Peristiwa pemicu terjadinya bom Bali 1 ini adalah adanya aksi pembantaian Muslim di Poso dan di Ambon yang menyebabkan adanya aksi teror di gereja di Pekanbaru, Lombok, Riau, Jakarta, dan Mojokerto pada tahun 2000. Yang selanjutnya adalah bom Bali 2, yaitu kembali terjadinya aksi pengeboman di Bali, lebih tepatnya di daerah Kute dan Jimbaran pada tanggal 1 Oktober tahun 2005 yang setidaknya menewaskan sebanyak 23 orang dan 196 lainnya luka-luka. Pembahasan selanjutnya yaitu penanganan krisis mulai dari act, talk, fix, hingga create yang akan dibahas oleh anggota kelompok 7. Latar belakang peristiwa bom Bali 1 dan 2 yang dilakukan oleh para teroris, yaitu yang pertama adalah memberikan efek yang lebih menyeramkan kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua, karena Bali adalah simbol yang dikenal oleh masyarakat internasional. Hal ini diharapkan agar memberikan efek yang diinginkan menjadi lebih mendunia. Lalu yang ketiga adalah balas dendam para teroris atas dua peristiwa, yaitu di Poso dan di Ambon, karena menewaskan banyak umat muslim di sana. Yang keempat, karena Bali dinilai sebagai pusat kota maksiat dan menyimpang jauh dari ajaran Islam. Dan yang terakhir, kelima, yaitu karena para teroris memiliki paham radikalisme. Act atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Presiden Indonesia mengerahkan personil TNI dan Polri untuk membantu evakuasi. Lalu Polda Bali juga kedatangan ratusan tim penyelamat atau relawan penyelamat dari dalam maupun luar negeri. Demikian juga petugas Rumah Sakit Sanglah Denpasar yang dengan sigap menolong dan membantu korban untuk dievakuasi. Pada saat bom Bali 1, karena masih minim adanya sosial media serta media elektronik lainnya, layaknya sekarang, jadi tidak banyak hal yang bisa diperoleh pada saat itu. Tapi pencarian teroris dengan sangat cepat bisa dilakukan karena didesak oleh presiden kita, yaitu Megawati Soekarno Putri dan orang-orang yang berwenang di Australia, karena banyak korban yang datang dari Australia. Pada 12 Oktober sampai 4 November 2002, polisi berhasil mengetahui pelaku, yaitu Amrozi bin Nur Hashim. Setelah mengetahui posisi Amrozi bin Nur Hashim yang ada di Lamongan, lalu diadakanlah pengepungan ke kediaman teroris tersebut dan selama 24 jam disiarkan di televisi nasional. Lalu pada 1 Oktober 2005 terjadi lagi bom, yaitu di 3 titik tempat berbeda dengan 1 Kute, 2 Jimbaran. Di tanggal 2-nya, Presiden SBY datang ke Bali lalu membuat konferensi pers untuk menenangkan para masyarakat. Saat itu, Presiden SBY pun berjanji akan cepat mengejar para pelaku teroris dan mengadili mereka seperti pada saat bom Bali 1 tahun 2002 saat Megawati Soekarno Putri masih menjabat menjadi presiden. Ternyata benar janji dari Presiden SBY tersebut. Pada 9 November 2005, 7 hari setelah diadakan konferensi pers tersebut, polisi melakukan penyergapan di sebuah villa di Kota Batu, Malang, dan Dr. Azahari, buronan asal Malaysia yang diduga merupakan orang yang membuat bom dalam 2 kali pengeboman di Bali, tewas ditembak polisi. Pada hari yang sama di Semarang, juga dilakukan penyergapan serta perburuan di tempat persembunyian buronan lainnya, yaitu Nurdin M. Top. Di situ polisi menemukan sejumlah barang bukti milik para pelaku bom Bali 2005. Di situ polisi menemukan bukti lainnya, yaitu 2 KTP dari pelaku bom bunuh diri serta video yang di dalamnya mengatakan kalau mereka itu senang melakukan itu karena dengan cara mereka membom Bali adalah cara mereka masuk surga.
Karena ingin tidak salah dalam penangkapan ini, maka dari video tersebut serta KTP tersebut dicocokkan dengan kepala-kepala para pelaku bom bunuh diri ini yang berada di TKP. Lalu ternyata hasilnya adalah sama. Pemerintah dalam First Track Diplomasi melakukan pertemuan APEC di Meksiko tanggal 26 dan 27 Oktober 2002. Pada tanggal 4 November 2002, dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Presiden Megawati telah meminta kepada para kepala negara untuk segera membatalkan travel ban dan travel advisors yang dikenakan bagi para warga mereka setelah ledakan bom di Bali. Setelah dilakukan rapat yang dilakukan oleh Megawati dan para kepala negara ASEAN, akhirnya kepala negara ASEAN bersepakat untuk menandatangani sebuah perjanjian internasional untuk lebih meningkatkan kerjasama perjalanan intra-ASEAN dan mempromosikan pariwisata. Pemerintah dalam Second Track Diplomasi melakukan direct selling dan pemerintah juga bekerjasama dengan PATA. Cara yang diterapkan oleh PATA adalah memberikan informasi secara benar tentang kondisi Bali pasca bom Bali pada masyarakat internasional, dan PATA melakukan konferensi untuk membahas upaya pemulihan citra Bali di dunia internasional. Pemerintah dalam melakukan Second Track Diplomasi yaitu promosi inbound dan outbound. Pemerintah di Bali dan Indonesia meningkatkan kualitas beberapa festival tahunan sebagai upaya menarik perhatian banyak wisatawan. Contohnya, Nusa Dua Festival yang diselenggarakan setiap tahunnya di acara Kuta Carnival. Dan seperti yang telah kita lihat juga di sepanjang Pantai Kuta Food Festival dan Festival Musik, terdapat berbagai kegiatan menarik yang digelar oleh kreativitas para stakeholder. Langkah ketiga pemerintah dalam melakukan Second Track Diplomasi yaitu kegiatan sosialisasi dan media. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pemerintah tidak langsung turun ke lapangan, melainkan menghimbau masyarakat untuk turut membantu pemulihan Bali. Kegiatan sosialisasi yang nyata dilakukan oleh warga Bali, mengayomi para korban dan keluarga korban bom Bali. Create ialah inovasi baru yang dibuat untuk memulihkan citra dan menarik konsumen untuk datang ke Bali. Nah, dari peristiwa bom Bali 1 dan 2 ini, pemerintah daerah Bali berinisiatif untuk membuat inovasi baru demi memulihkan citra Bali dengan membangun sebuah monumen peringatan yang diberi nama Monumen Panca Benua atau lebih dikenal dengan nama Monumen Ground Zero Bali oleh wisatawan asing. Monumen Ground Zero Bali atau Monumen Panca Benua dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2004 oleh Bupati Badung yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Anak Agung Ngurah Okratmadi SH. Lokasi Monumen Panca Benua ini berada di Jalan Raya Mediapite. Tujuan dibangunnya monumen ini adalah untuk menciptakan Taman Perdamaian Bali atau Bali Peace Park atas tragedi kemanusiaan yang telah menimpa. Seiring berjalannya waktu, monumen yang biasanya hanya sebagai sebuah tugu peringatan justru banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Terdapat 3 objek khusus yang menjadi tempat aktivitas bagi wisatawan di Monumen Panca Benua, yaitu yang pertama, altar Monumen Bom Bali. Di sini terdapat tempat untuk menaruh sesaji, bunga, atau benda lain sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, prasasti Monumen Bom Bali. Disinilah nama-nama korban bom Bali yang tewas, yang jumlahnya ratusan ditempel dalam sebuah koyonan. Yang ketiga ada kolam 9 air mancur Monumen Bom Bali. Nah, inilah kolam yang disimbolkan sebagai kute, tempat banyak orang menggantungkan hidup, baik turis maupun masyarakat lokal. Sementara 9 air mancur di tengah-tengah kolam tersebut adalah perwujudan dari 9 mata angin yang menyebarkan perdamaian ke seluruh penjuru dunia menurut kepercayaan orang Hindu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya terorisme merupakan serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan rasa teror terhadap sekelompok masyarakat yang didasari oleh rasa kebencian dan rasisme. Kini dengan adanya Museum Bom Bali, kita dapat mengetahui, mengingat, dan mengenang adanya peristiwa ini. Sekian dari kelompok 7. Thanks for watching.